Nah, terus bagian yang kedua tadi rukun qauli, ucapan. Sekarang rukun fi'li, fi'liyah, perbuatan. Perbuatan gerak-gerik anggota tubuh kita. Mana itu? Nah, dia ada sittah, ada 6. Kalau tadi 5, nah sekarang 6. 5 tambah 6 jadi 11. Nah, gitu ya, 11. Mana itu? Perbuatan al-qiyamu, berdiri. Ini rukun. Saya dapat mungkin berdiri kalau mau sholat, kecuali kalau memang sakit, tidak sanggup lagi tegak gitu. Ya. Tapi ingat bahwa berdiri itu adalah rukun. Nah, paling tidak kalau memang ada kuat ya, berdiri. Nah, berdiri dulu, kalau sudah lemahnya baru duduk. Nah, maka dikasih kursi kan, pertama itu berdirilah. Nah, terasa lemah baru kita duduk. Nah, kadang-kadang sengaja pula. Duduk bela. Capek amat tegak. Capek. Upacara ada capek. Enggak? Tegak sebentar menjelang selesai Fatihah capek. Nah, itu tegak. Nah, pertama tegak. Tegaknya tegak berdiri lurus. Nah, tegak berdiri. Tidak boleh bengkok-bengkok badan kita, kecuali orang yang memang bungkuk. Ada orang bungkuk ini kan, itu bungkuk memang sudah. Nah, dia bukan. Kita harus tegak berdiri. Dibusungkan dada. Kemudian yang kedua, warruku'. Ruku'. Ruku' ini juga menjadi perhatian. Saya nengok ada orang ruku' tangannya itu tidak di lutut. Allahu Akbar, tangannya di bawah, lewat. Jadi bawah tangannya. Orang tuh dipegang, anunya bola-bola lutut itu dipegang. Itu yang diajarkan Nabi. Indah Allahu Akbar, goyang-goyang pula tuh. Ada lagi Allahu Akbar, cengkok pula nih. Nanti lutut tak di sini pohonnya. Ya, di pohon ini. Enggak ada tuh di lutut lah, cuma cengkok megang. Pegang cengkok. Jadi yang benar dipegang bola-bola ini. Kaki ini lurus, jangan melintang. Ya, belah kaki itu melintang. Luruskan kakinya, lurus. Ngadap kiblat jari-jari itu. Berapa lebarnya? Sejengkal lebar itu. Selurusan badan gitu nih lah. Kecuali kalau badan besar pula lebarnya tuh. Enak. Seluruh badan itu nih lah. Jangan pula ngambil hak kawan sebelah nih. Awak badan kecil, kaki besar, lebar. Bagi kawan sebelah. Jangan awak kalau ngambil etikar tu kan. Seukuran badan itu ni lah. Lurus kaki ke bawah. Sejengkal tu. Allahu Akbar, ruku. Gang sini lurus. Rasakan ya pinggang nih lurusnya. Nah, kemudian pandangan itu ke tempat sujud. Jangan melengak. Tidak boleh bertengkor, lurus baik. Pandangan sujud ke bawah. Jadi istilahnya kalau diletakkan papan di atas punggung kita tuh, papan itu tak berjatuh. Itu lurus. Yang kedua, rukun fi'li. Rukun fi'li
Yang ketiga i'tidal. Nah, gitu ya. Tadi ruku, kemudian sami Allahu liman hamidah. Ah, tuh. I'tidal. Tegak lurus. Kemudian sujud. Ya. Yang keempat, sujud. Sujud juga seperti itu. Nah, sujud. Ya. Kalau sujud, kita lihat ada orang tangan dulu, baru lutut. Ada lutut dulu, baru tangan. Nah, macam-macam ada. Yang saya baca sesuailah dengan kondisi keadaan kita. Mun kita sakit pinggang, ya apa boleh buat tanganlah dulu, betul? Sakit pinggang. Nah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Nah, dia bukan ada penyakit gitu kan. Nah, ada penyakit, tidak ada masalah. Jangan pula jadi masalah. Sesak apa itu? Wah, ya tentu orang normatif. Orang normatif jika itu sesak. Kata orang tu tengok, tanya dulu kenapa bapak-bapak macam itu? Tak, saya itu normatif, payah saya. Ah, gimana? Oh, tuh. Jangan terlalu cepat memponis. Ada kelompok-kelompok juga cepatnya memponis. Wah, tengok lain dikit, ini lain dikit, nampak ini. Pastilah dia aliran sesat. Oh, belum beda. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Nah, itu diajar Nabi lah. Ini diajarkan Nabi. Jadi kita sujud, lutut dulu letakkan, baru kedua tangan itu juga sesuaikan dengan badan itu. Kadang-kadang badan itu besar kan, nah, agak lebar dikit. Kalau kecil biasa, janganlah makan punya kawan sebelah ni. Pas kawan sujud tu sikut ni. Nah, fikir juga tetangga sebelah kan semayang, kau bukan awak ni. Nah, gitu. Allah. Nah, ini anggota sujud ini kita harus buka. 1, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki bawah. Anggota sujud. Nah, itu harus kena. Jangan sampai ada kena kan sejadah. Nah, kalau kita macam ini, sujud kita menghalangi jidat kita. Makanya ibu-ibu tepungnya diangkat dikit, dikenakan jidatnya. Itulah gunanya kita ini bapak-bapak disuruh pakai kebiani, bukan untuk gagah-gagahan kebiani, untuk supaya rambut kita ini jangan ke depan. Sebab sesuatu yang menghalangi kita sujud, nih ada rambut kita menghalangi. Nah, itu tidak sah sujud kita, tidak kena anggota sujud. Nah, kalau tidak sah anggota sujud, tidak sah pula yang lain kan itu. Makanya diangkat supaya betul kena menyentuh. Sama juga yang pakai sorban, yang pakai sorban ini. Nah, hati-hati jangan sampai menutupi anggota sujud. Allahu Akbar. Nah, ini pun nih. Nah, tertutuplah tangan kita nih, ya kan? Tidak langsung menyentuh ke lantai ini, tertutup oleh sorban kita, nanti terhalang tangan kita nih. Tapi kalau sejadah nih, kalau sorban kita nih sejak dari awal kita taruh di bawah, tak masalah. Nah, yang disebutkan dalam berbagai kitab, sorban kita nih dari atas, seharusnya sorban ini jangan sampai menutupi anggota sujud nih. Maka juga ibu-ibu yang sujud itu
telpungnya itu tidak boleh dibentang. Kalau ketika sujud, Allahu Akbar, baru sujud di atas telpung. Itu menghalangi. Ya, seharusnya telpung itu, tangan ibu itu di dalam telpung itu. Maka telpung itu tuh hati-hati meletakkannya, jangan sampai tangan itu terhalang oleh telpung. Tapi kalau telpung niat sengaja kita buatkan lapik sejadah gitu, tidak apa-apa. Ini yang dari berdiri di atas turun ke bawah, kita bawa, itu mah. Ya. Pakai masker. Pakai masker tidak menghalangi anggota sujud. Anggota sujud kita kening kan? Kening, dua telapak tangan, dua lutut. Nah, anggota sujud kita dua lutut kan terhalang juga Pak. Dia memang terhalang, tapi dia anggota aurat harus ditutup. Ya. Dua ujung kaki. Ya. Kita sentuhkan juga ke lantai. Nah, gitu. Kemudian yang kelima, rukun fi'liyahnya wal julusu bainas sajadataini, duduk antara dua sujud. Nah, duduk antara dua sujud. Ya. Duduk antara dua sujud ini biasalah. Nah, duduk antara dua sujud, ingat kakinya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud. Nah, tangan kita ini jangan berlebih macam ini. Ya, jangan berlebih macam ini. Seperti ini. Jadi pas tangan. Nah, jari-jari kita ini juga menghadap kiblat, jari-jari limunnya. Macam ini pula, Allahu Akbar. Wow. Disamakan saja. Nah, kalau perempuan memang ketika sujud dengan ruku itu memang agak dia masukkan ke dalam. Agak dimasukkan ke dalam, dia mengepit payudara. Ya, nah seperti itu. Allahu Akbar. Nah, pelan-pelan saja. Terus berikutnya masih rukun fi'li wa qu'udu fi tasyahhudil akhir. Duduk tasyahud akhir. Duduknya duduk iftiras ya. Duduk iftiras. Duduk iftiras ini beda dengan duduk tawarruk. Ini tahiyat awal. Tahiyat awal kita duduk di atas kaki kiri. Ketika duduk tahiyat akhir kita duduk di atas sajadah. Nah, kaki kiri seperti ini. Ini bagi orang yang sehat normal. Menurut orang tak normal macam ini ya. Dia duduknya tentulah. Kalau nak bisa lipat begini, itu tidak normal. Tak usah kita salahkan. Bapak macam ini pula. Nak lari dulu bapak tu. Itu tidak normal. Kalau normal itu kan begini. Awal, tarik ke dalam, akhir. Nah, tangan tetap seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab kita Syafi'i, illallah baru ngangkat. Jangan dari awal tu diangkat lah. At-tahiyatul mubarakah. Tadi angkat dulu. Ya. Udah tu sudah diangkat dulu, digoyang-goyang pula. Tak beraturan pula goyang-goyang. Tak apa goyangnya. Nah, padahal yang goyang-goyang itu kalimat lafzul jalalah. Ya, setiap lafzul jalalah baru goyang-goyang. Itu mazhab lain.
Nah, bukan mazhab Syafi'i, bukan. Tapi tidak usah kita salahkan. Posisi kaki tahiyat awal, ini tahiyat akhir. Nah, saya rasa itu tidak sulit bagi kita ya. Kemudian, itu rukun fi'li. Yang ketiga, rukun maknawi, rukun makna wahid, satu saja. Apa itu? Buat tartib. Mulai dari awal 1, 2, 3. Itu tartib termasuk rukun. Nah, kalau dului, berarti tak ada rukun, tak tertib. Sujud dulu baru ruku. Nah, yang keempat, rukun qalbi wahid faqat. Apa itu? Wa huwa an-niyah, yaitu niat. Niat itu termasuk rukun qalbi. Rukun hati, hatinya itu harus memang niat. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu amalan itu tergantung kepada niat. Wa ma mahallun niat, di mana niat itu berada? Di dalam hati. Nah, niat yang ada di dalam hati itu harus pula kita lapaskan. Lapasnya misalnya usolli fardhul maghribi. Nanti kita bahas lebih dalam tentang niat. Mana yang dikatakan niat, mana yang dikatakan rencana, mana yang dikatakan cita-cita. Saya niat nak beli kangkung ke pasar. Itu cita-cita, harapan atau niat. Tapi belum kita lakukan. Kapan beli kangkungnya? Ya 10 kali. Mana ini katakan niat? Niat itu nanti yang kita bahas, ya kan? Muqtaranan bifi'lihi, yaitu menserentakkan antara ucapan, perbuatan dan hati. Nah, situ kali, ya. Baik, itu saja dulu untuk pembahasan hari ini tentang pembagian daripada rukun 13 tadi. Ada rukun fi'liyah, ada rukun qauliyah, fi'liyah, maknawiyah, dan rukun qalbiyah. Demikian, wallahu a'lam. Silakan bagi bapak-bapak yang bertanya, baik masalah sholat, masalah yang lainnya, atau masalah kurban juga boleh, karena masih dekat kan. Yang kemarin masih segar, kami kemarin Pak gini-gini. Silakan.